Sekarang box selanjutnya nomor berapa? Ibu Rus yang memilih. Box nomor berapa Ibu Rus? Nomor 4 ya. Iya. Kita buka box nomor 4. 2024. Langsung saja. Bicara soal 2024, kesempatan yang pertama untuk Nafa. Silakan Nafa. Ibu, saya percaya bahwa di 2024 nanti kalau insya Allah kalau terpilih, Bapak nanti terpilih, saya percaya walaupun perempuan tidak harus terlihat, tapi dia bisa berdampak dan dia bisa menjadi super powerful supaya bisa menjadi contoh buat para perempuan Indonesia untuk mau berdiri, mau berdampak dan mereka punya role model yang begitu powerful untuk bisa ditiru, saya percaya. Dan pertanyaannya adalah mendengar kata 2024 yaitu sebentar lagi yang akan terjadi, apakah deg-degan terus apa sih yang terbayang di tahun 2024 ini? Seperti apa bayangannya? Untuk keputusan 2024 itu kan pasti sudah ada yang sudah Allah takdirkan itu nanti siapa yang akan jadi presiden atau wapresnya. Itu kan sudah ada ketentuannya. Jadi kita ini hanya berkewajiban untuk berikhtiar. Ikhtiar aja maksimal mungkin. Masalah hasil urusan Allah gitu. Tapi boleh nggak Mbak ya sedikit? Iya. Saat memutuskan untuk menikah dengan Pak Anies dan Caimin, Bu, kebayang nggak dua orang ini akan menjadi orang yang berada di puncak tertinggi kontestasi demokrasi seperti sekarang? Ah, nggak kebayang, Mbak. Simpel kebayang. Ya seperti Bu Rus tadi bilang, saya sih mengalir saja gitu. Tapi yang saya tahu bahwa Mas Anies ini memiliki prinsip bahwa dia secara sosial harus bisa berdampak untuk masyarakat. Bahkan ketika Mas Anies melamar, melihat kecepatan kerjanya beliau, saya sempat bertanya kepada ayah saya, Abah kira-kira Ferry bisa nggak mengikuti ritme hidupnya Anies yang tentunya perhatiannya akan lebih banyak kepada orang lain, kepada masyarakat gitu. Dan abah saya bilang, membuat saya mantep, Anies orang baik, mau cari apa lagi? Jadi selama Mas Anies saat ini menjalankan segala sesuatunya dengan baik dan menjaga nama baik keluarga, saya akan selalu berada di belakangnya. Wow. Oke. Saya penasaran nih untuk Bu Ferry dan juga Bu Rus, ini yang paling dipersiapkan nanti di untuk menghadapi 2024 tuh apa sih? Terutama mental nih, menghadapi masyarakat, apalagi sekarang netizen. Wow, itu luar biasa banget. Saya sebetulnya banyak belajar dari Mas Anies. Dia selalu fokus pada voice, fokus kepada hal-hal yang suara-suara yang positif dan menghindari noise. Nah, terkait 2024 tentunya peran bila nanti memang terpilih Mas Anies dan Gus Imin, kita harus sadar bahwa kepala negara itu milik publik, milik orang banyak. Maka sebesar-besarnya usaha kami tentunya untuk manfaat orang banyak. Dan mudah-mudahan seperti yang Bu Rus tadi bilang, sebagai sosok yang banyak menjadi sorotan, kita ingin punya dampak yang positif. Apakah itu membuat Ibu Ferry lebih siap untuk nanti misalnya jadi ibu negara? Kalau siap nggak siap, aminin aja dulu. Oke, baik. Oke, itu tadi box 2024 ya, kita sudah ya, karena masih panjang nanti boxnya. Kita masuk ke box selanjutnya, silakan. Ibu Ferry, box nomor berapa kali ini? Nomor 9. Nomor 9 ya, nomor 9. Baik, saling tanya. Nah, sebelum mulai ke games di saling tanya ini, mungkin Kang Maman ada nggak yang ditanyakan mungkin terkait dengan romantisme di balik layar yang disampaikan? Sederhana sih, bagaimana sih cara dua sosok ini mengucapkan cinta pertama kali kepada ibu-ibu? Waduh, pertama kali ya? Ya. Oke, silakan Bu Ferry dulu. Mas Anies menyampaikan bahwa Anies ingin ke depan kita bersama. Tapi kalau dari 1 sampai 10, Pak Anies itu romantisnya di angka berapa, Bu Ferry? 9.
Wow, 9. Iya, dari awal aja udah 10 nanti gentle udah nggak banget. tambah romantis. Oke, tapi kalau ya antara Kalau 9 masih bisa tambah 10. kalau Bu Ferry sama Pak Anies lebih romantis mana? Lebih romantis Pak Anies atau Bu Ferry juga sama-sama romantis? Kayaknya kita mulai berubah nih. Heeh. Dulu saya yang romantis, Oh gitu. Mas Anies yang serius. Sekarang kebalik. Kebalik. Saya yang deg-degan, Mas Anies yang romantis. Nah, apa yang bikin deg-degan dan apa yang bikin berubah? Nggak tahu ya, mungkin karena usia pernikahan yang semakin lama, saya semakin memperhatikan banyak hal dengan anak-anak dan lain-lain. Saya lebih serius ngadepinnya, Mas Anies lebih rileks. Jadi Mas Anies yang nenangin saya yang... Oke. Nah, kalau Gus Imin berapa? Ya. Seberapa romantis di angka 1 sampai 10, Burus? Ya 9 juga lah. Oh 9 juga. Gus Imin itu kan kalau misalnya kita lihat ya, sosoknya kan lucu, kocak gitu. Iya. Kayaknya nggak ada romantis-romantisnya. Gimana Oh cara justru dia pengungkapan cintanya? dia lebih romantis daripada saya. Oh gitu? Iya. Caranya gimana biasa? Ya kalau dia bilang, Mama kamu kangen aku nggak sih? Gitu. Pertanyaanku ketika Mbak Rus nggak pergi, Gus Imin nggak apa-apa atau malah seneng? Enggak, dari ekspresinya. Tidak berharapnya itu kan mungkin tahu lapangannya lah gitu ya, tahu lapangannya. Ah, kamu nggak perlu ikut ini, nggak apa-apa. Atau Oh itu ini medannya diucapkan, tidak berat. berharapnya diucapkan atau gimmick? Biasanya kan kita juga ini acaranya gini-gini loh, gitu loh. Itu Oh dikasih berarti tahu. dia berharap jangan ikut. Misalnya gini, oh ini kebanyakan acaranya ini di pesantren yang dengan para kiai gitu loh. Daripada nanti aku dipisah sama kamu gimana gitu kan. Oke, Nafa ada pertanyaan soal jealous, cemburu-cemburuan. Cemburu. Oke, kalau di dunia pemerintahan itu kan pasti banyak setiap hari ada saja kegiatan, banyak keluar kota dan pasti kan banyak kader-kader yang cantik atau ketemu cewek-cewek cantik itu gimana perasaannya? Kalau saya lihat Mas Aniesnya saya nggak khawatir, tapi kalau ngelihat cewek-ceweknya saya khawatir. Biasanya yang bikin gimana? Sangat bisa dipercaya. Mbak Yo satu pantun boleh Oke, nggak? boleh. Tadi Sherly nulis pantun buat Ibu. Teman-teman bilang cakep ya, jangan lupa ya. Belum pantunannya udah cakep kok. Bunga mawar, bunga melati. Baunya harum, semerbak mewangi. Bu Ferry dan Bu Rustini yang Sherly hormati, apa sih alasan utama ngejadiin Pak Anies dan Gus Imin sebagai tambatan hati? Ternyata pertanyaan ya. Pantun sekaligus pertanyaan. Boleh dijawab singkat sebelum kita masuk ke permainan. Ibu Ferry. Mas Anies orang baik. Orang baik kan banyak yang Ya. datang ke Ibu. Gini, Mas Anies itu aktivis waktu ke mahasiswa. Di kos-kosan, teman-teman semua. Mas Anies itu jadi pembicaraan. He's a good leader. Dia mimpin Senat UGM dengan baik. Dia aktif di organisasi. Sebuah sosok pemimpin, sosok yang menjadi pujaan waktu itu gitu. Dan teman-teman saya di kos-kosan semua selalu mengidolakan dia gitu. Nah, tentunya itu mewarnai juga apa yang saya rasakan terhadap Mas Anies. Nah, ketika Mas Anies majunya ke saya, ya diambillah kesempatannya. Orang baik. Orang baik. Mas Anies orang Dan baik. itu cinta pertama Ibu? Ya. Cinta pertama Ibu. 26 tahun Kang Maman. Luar biasa. Kalau Ibu Rus gimana? Ya keren aja pertama lihat. Apa yang bikin ibu ngelihat kok Caimin ini keren tuh dari mana? Waktu itu dia pakai sweaternya warna pink gitu ya. Cute banget. Ini pasti ibu. Jadi kan saya waktu itu sama-sama PMI. Dia PMI, dia senior saya gitu kan. Saya masih baru lah gitu ikut di PMI itu. Terus saya ketemu saya lihat dia bicara, wah bicaranya idealisme segala macam lah gitu ya. Keren banget nih orang, manis lagi gitu kan. Baik, masih di bawah yang sama, kedua ibu kita ini ternyata mereka itu baru kenal saat deklarasi ya Bu. Berarti baru ketemu banget nih. Mungkin kesempatan pertama dulu Ibu Ferry silakan menanyakan apapun kepada Ibu Rus. Ya.
dari interaksi yang kita lewati beberapa waktu terakhir, sering kita bareng berangkat sekeluarga. Saya melihat hubungan antar anggota keluarga di Gus Imin dan Bu Rus itu sangat rileks, sangat menyenangkan, sangat hangat gitu. Rahasianya apa? Ya, kita semua dijalanin aja Bu, natural aja gitu ya. Kalau ada masalah-masalah di luar, kita buat enjoy aja gitu, sama-sama keluarga. Kita sering kumpul ketemu, ya itu bikin lucu-lucuan, jok-jokan gitu. Jadi kalau suami saya suka bilang, ya hidup itu jangan dibuat beban lah gitu. Itu resepnya. Silakan Kak Bu Rus, apa yang ingin diketahui dari Bu Ferry? Saya juga lihat keluarga Bu Ferry ini keluarga yang kompak ya, keluarga yang harmonis gitu ya. Nah, saya pengen tanya, Bu, waktu menikahkan anaknya yang pertama apa yang Ibu rasakan ya? Gitu. Karena saya belum punya mantu nih, kalau Ibu Ferry kan sudah punya mantu gitu ya. Gimana rasanya Bu? Gitu. Ya, kalau yang mantu pertama itu anak perempuan. Iya. Saya excited, saya senang bahwa akhirnya anak saya menemukan pasangannya. Mungkin yang berat malah Mas Anies. Ada berasa kehilangan nggak atau takut ditinggalkan? Enggak, malah gitu saya loh, Bu? tambah anak satu. Oh gitu. Iya, anak Beratnya itu pertama. seperti apa? Jadi pengen nanya juga. bisa tanya Mas Anies kalau itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kebiasaan yang disukai Mas Anies masih dikerjakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.